Bapa yang baik benar. Engkau terbesar dan termulia dalam kami. Itulah sebabnya kami datang di bawah kaki salib-Mu. Persembahkan tubuh, jiwa dan roh kami ke dalam Tuhan pengasihan. Oleh sebab itu, ampuni kami terlebih dahulu Bapa, supaya kami layak dan berkenan menyembah-Mu, memuji-Mu, bersorak-sorak padamu, terlebih-lebih menerima akan kebenaran firman-Mu. Baharui setiap hati dan pikiran kami, karena kami tidak tahu apa yang harus kami kerjakan jika kami jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu Bapa yang baik, kami semuanya hadir pada pagi ini. Kami rindu kuasa-Mu untuk nyatakan di setiap kami, supaya setiap hidup kami berdampak kepada siapapun yang ada di sekeliling kami, keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, dimanapun kami tinggal berada. Yesuslah yang dimuliakan dalam hidup kami. Dan saat ini Bapa yang baik, kami akan mulai ibadah kami. Oleh sebab itu Bapa, kuasai setiap ruangan hati kami. Biarlah setiap hati pikiran kami sungguh-sungguh fokus hanya kepada-Mu. Kami tidak hanya datang hadir oleh karena manusia, tapi kami hadir karena Yesus sangat baik dalam hidup kami. Ini yang kami proklamirkan di hadapan-Mu saat ini. Kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, buat segala kebaikan kedahsyatan-Mu dalam hidup kami. Kami ada pada saat ini semua karena kemurahan. Oleh sebab itu Bapa yang baik, sekali lagi kami mohon, beri kami hati yang baru, roh yang hidup, hidup yang kudus, supaya kami berkenan di hadapan-Mu, menyembah-Mu pada pagi ini. Karena inilah yang dapat kami Tuhan berikan kepada-Mu, untuk membalas segala kebaikan yang Kau berikan kepada setiap kami yang hadir pada pagi ini. Dalam nama Kristus Yesus, berkuasa Engkau Bapa. Semua hamba-hamba yang ambil bagian dalam pelayanan kami percaya, urapan yang khusus sudah Engkau berikan, sehingga mereka sungguh-sungguh melayani-Mu hari ini, besok, atau lusa, atau kapanpun. Dimanapun mereka melayani, Yesus akan dimuliakan, Yesus akan disanjung. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Semua saudara-saudara kami yang sakit saat ini, mungkin malah mengalami kelemahan fisik, kelemahan rohani, kami berdoa supaya berkat yang sama Engkau curahkan kepada mereka. Berkati mereka supaya mereka sadar bahwa Engkau sangat baik. Biarlah setiap proses yang kami hadapi tidak menghalangi kami untuk menyembah-Mu, memuji-Mu, mengagung-agungkan kebesaran-Mu. Karena itulah Engkau memilih kami Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Yesus kami yang hebat, yang dahsyat, yang hidup. Terpuji-pujilah nama-Mu. Segala roh kegelapan tidak pernah bisa mengganggu kami, karena kami sudah dikuasai oleh Roh-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap tinggal berdiri, kita akan masuk lagi Tuhan dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 5. 1, 2, 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya yang kudus, hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidup dan lubang kubur, yang melukai orang yang setia dan lama. Dia yang memasang sampai dengan kebaikan, sehingga masa
Sebab hari ini hari yang terbaik. Sama-sama kita pujian. Hidup kami ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah bagi hidup kami, Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tangannya yang baik saja yang ku terima. Nama tubuhku
Tuhan begitu baik, amin. Tuhan sudah baik, Tuhan sudah memberkati. Cukuplah kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Kami tenang bersama dengan Tuhan. Kami cari-cari ketenangan Tuhan. Ternyata ketenangan yang sejati ada bersama dengan Tuhan. Makasih Tuhan. Dapat kau mendengar seruan
Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ada sukacita. Tuhan kita baik, amin. Dia luar biasa. Dia sangat baik. Kita boleh menikmatinya. Kita boleh ada. Kita boleh bergerak. Kita boleh bernafas. Setiap bagian dalam hidup kita adalah tentang Tuhan. Setiap bagian dalam kelompok hidup kita, dalam daging kita, dari kepala sampai kaki, sebagai orang percaya adalah tentang Tuhan. Itu sebabnya kita berbangga karena punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Mulai utama saya sudah, saya berterima kasih kepada Tante yang memberikan kesempatan ke saya untuk belajar mengenai Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya cuma puji Tuhan sudah kenal saya. Kalau belum kenal, izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Karena banyak yang ada di sini. Nama saya Jeni Angkai. Saya pelayanan di Batu Marta 12. Jadi untuk perkenalkan pelayanan ini, puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan buat kekuatan yang memberi kepada saya pribadi untuk melayani Tuhan sebagai gembala sidang. 2 tahun ini sudah saya berperan sebagai gembala sidang setelah suami saya dipanggil Tuhan. Puji Tuhan, kekuatan yang memberi kepada saya sama dengan luar biasa, kekuatan yang dahsyat yang tidak pernah saya duga. Saya pikirkan dulu yang dia tergantung kepada suami. Kalau Bapak Ibu cuma Tuhan boleh tahu di mana ada saya, sudah pasti ada suami saya. Kalau di mana suami saya, begitu Tuhan saya. Tapi kalau di mana ada saya, sudah pasti ada suami saya. Jadi boleh dikatakan begitu tergantung. Tapi kekuatan yang Tuhan beri kepada saya itu luar biasa. Sehingga 2 tahun sudah, 2 tahun per bulan, sekian lama saya ada seorang diri bersama anak-anak di pelayanan. Puji Tuhan, jauh dari keluarga pulang-pulang saja, karena saya harus satu-satunya anak perempuan dan di luar, jauh dari mereka. Berharap untuk sama-sama, tapi saya tahu bahwa dimanapun saya berada ada Tuhan. Sebab Dialah sumber pemeliharaan, perlindungan yang paling sempurna dan paling bisa dipercaya, paling bisa diandalkan. Tidak ada yang lain. Manusia, keluarga, siapapun tidak bisa menjamin ketenangan, menjamin kehidupan, menjamin kebahagiaan. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya. Yang terbaik sekali dari hidup kita, puji Tuhan. Hari ini kita sungguh bersyukur bahwa kita boleh menikmati hadirat Tuhan dengan puji-pujian. Mungkin tidak berlama-lama, kita membuka kitab kita dari Ibrani pasal yang ke-13. Ayat yang ke-8. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8 kita baca sama-sama. Tuhan Yesus 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Satu ayat yang sangat indah, satu ayat yang sangat memberkati, satu ayat yang sangat meneguhkan iman percaya orang percaya dalam Dia. Kita boleh bersama-sama memperhatikan kita untuk segala perkara di muka bumi. Saya percaya untuk segala sesuatu di sekitar kita tidak ada yang tersembunyi. Semua sudah bisa kita lihat lewat media sosial, ya. Dari anak kecil sampai orang tua punya di tangan sendiri
boleh melihat keadaan jamaah, boleh melihat bagaimana perkembangan bahkan perubahan yang begitu luar biasa terjadi di tengah dunia ini hari-hari. Kita boleh hidup di tengah dunia, diizinkan Tuhan hidup, ada di lingkungan, ada di sekitar orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kita diizinkan Tuhan untuk memperhatikan keadaan zaman. Diizinkan Tuhan, bahkan Tuhan membuat kita melihat keadaan zaman untuk meneguhkan iman kita sebagai orang Kristen. Mengapa? Karena firman Tuhan hari ini saya mau beri judul tentang Allah tidak pernah berubah oleh zaman. Haleluya. Tentang Allah, tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan tidak berubah sampai sekarang dan sampai selamanya, sekalipun situasi di sekitar kita berubah. Kalau Bapak Ibu dapatkan di dalam 1 Timotius 3:1, saudara boleh baca di sana. Saya katakan bahwa hari-hari terakhir akan datang bersama saya suka. Dengan kata lain, hari ini kita tahu, saya percaya jemaat Tuhan sudah banyak dibekali dengan firman, ada banyak hamba Tuhan yang datang dibekali dengan firman. Kita semakin terbuka, wawasan kita semakin terbuka, mengetahui keadaan zaman tidak zaman yang dulu lagi, zaman sudah akhir zaman. Jadi firman Tuhan yang berkata, ketahuilah di hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Masa-masa yang sukar ini terjadi karena perubahan demi perubahan yang terjadi. Kalau saudara mencatat perubahan-perubahan amat banyak sekali. Coba kita baca saja. Coba kita baca saja dalam 2 Timotius, saya akan masuk tahu ini sangat-sangat relevan dengan keadaan yang ada sekarang. 2 Timotius ayat 1 dan seterusnya. Saya akan baca bagi kita semua. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ini kenyataan yang semakin nyata di depan mata kita. Perubahan saya waktu 2012, awal-awal 2012, tahun 2000 sekian, dari 2000 sampai 2000, saya tidak tahu kapan itu 2000-nya. Ketika bertemu dengan anak kecil, mereka masih ngobrol, nangis. Sekarang Bapak Ibu, coba saudara perhatikan, ketemu dengan anak kecil sudah, jangan kan anak kecil, remaja pemuda sudah berubah, banyak perubahan. Dulu banyak, kalau saya bilang perubahan yang saudara yang sempurna. Dulu apalagi sekarang sudah ada apa namanya belajar online ya. Sekali. Dulu masih bisa menghemat, sekarang enggak. Setiap hari pasti masuk paket. Saya kira kalau belajar enggak lebih bagus. Perubahan. Kenapa Bapak Ibu? Kalau saya baca saya baca sedikit saja. Saya baca di luar negeri, di Indonesia ini penghasilannya 5 juta, pengeluarannya 7 juta. Luar biasa. Penghasilannya 5 juta, pengeluarannya 7 juta. Kita boleh bayangkan 2 juta. Karena perubahan, persaingan. Kalau dia punya, saya harus. Ini perubahan zaman. Dan pada akhirnya menuju kepada apa tadi Tuhan bilang? Hamba uang. Kemudian apa? Mencintai diri sendiri. Suka menjelekkan. Aduh, banyak. Tidak perlu saya katakan, kita ibu-ibu rumah tangga banyak. Puji Tuhan, saya sekarang sudah tinggal di Pasori Gereja waktu ini menjadi.
Saya jauh dari tetangga Bapak Ibu, jauh banget. Jadi setiap hari saya cuma ada tetangga, setiap hari. Kalau dulu tetangga saya suka ya, ada banyak perubahan. Tapi firman Tuhan saat ini kita baca, ada satu pribadi yang tidak pernah berubah, yang ada tetap sama di segala zaman. Semakin banyaknya perubahan negatif, maka anak Tuhan semakin juga banyak tekanan. Dalam bidang agama juga banyak perubahan, apalagi di urusan Tuhan banyak sekali. Tetapi kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan kita tidak pernah berubah. Mari kita akan melihat. Saya menulis ada 3 poin penting di sini tentang Allah yang tidak pernah berubah, adalah kebenarannya yang abadi. Mazmur 119 ayat 89. Kebenarannya yang abadi, yang menjadi panduan yang tak tergoyahkan. Pasal yang pasal 189. Untuk selama-lamanya ya Tuhan, firman-Mu teguh di surga. Firman Allah kebenarannya tidak pernah berubah, tidak akan pernah berubah, tidak tergoyahkan, menjadi panduan hidup orang percaya. Kalau saudara melihat hari-hari ini juga, ya perubahan itu, ada banyak pengajaran yang mencoba untuk mengeluarkan kita dari kemurnian firman. Ada banyak pengajaran, kalau Bapak Ibu boleh mempelajarinya secara manusia, itu masuk di akal, masuk dalam pengertian kita. Karena Amsal sendiri bilang, jangan mengikuti pengertian budaya kita mengerti, tapi bukan kebenaran. Kebenarannya tetap untuk selama-lamanya, tidak pernah berubah. Kalau Tuhan bilang bahwa Tuhan ada bagi kita, itu tidak berubah. Kebenaran yang mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh Yesus tidak berubah. Satu-satunya jalan kebenaran yang bagi Tuhan itu tidak berubah. Itu menjadi panduan hidup kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tidak berubah Bapak Ibu. Sekalipun zaman, kalau kita boleh melihat zaman, ada kalanya, apalagi sekali ada namanya Kristen progresif ya. Saya tanya di tersebut berubah, ada perubahan. Saudara, kalau kita jeli melihat zaman, sebenarnya banyak orang Kristen progresif. Kristen progresif itu sama dengan orang, tadi saya ngobrol dengan meragukan kemurnian firman, meragukan kebenaran itu sendiri. Sudah kebenaran masih diragukan. Kalau Bapak Ibu ketemu dengan orang ini, kalau kita tidak kuat iman, kita mudah. Saya bilang hati-hati sekali. Ini Kristen progresif, ini pengajaran yang secara, kalau kita mau ngobrol mereka boleh bilang hampir masuk akal. Dan saya tahu bahwa, saya percaya bahwa dia sedang menginjak anak-anak muda gereja. Lihat bahwa pengajaran ini adalah pengajaran yang mengajarkan bahwa di luar Yesus boleh, yang penting berbuat baik. Pada firman Tuhan sudah jelas-jelas bilang, kebaikan manusia bahkan kesalehan adalah seperti air kotor. Tidak ada yang bisa menyelamatkan diri. Kita perlu penerus. Dosa Adam masih lekat dalam hidup orang yang lebih terus. Dosa keturunan masih melekat kepada mereka yang belum ditebus oleh darah Yesus. Keterpisahan dengan Tuhan masih ada, putus hubungan masih. Yesus yang harus menyelesaikan masalah hubungan antara surga dan kita. Hanya Yesus jalan-jalan satu-satunya. Tidak ada jalan yang lain. Tidak ada kebenaran yang lain. Tidak ada selain kebenaran
firman Allah yang menuntun kita untuk hidup sesuai dengan apa yang mau. Keberadaan dunia meminta Tuhan setuju dengan pendapatnya. Saya tahu gembala-gembala Tuhan, cuma gembala-gembala atau Tuhan yang sedang mereka punya pekerjaan yang sangat besar, punya pekerjaan yang sangat besar. Bapak Ibu, sebab kami tidak bisa lagi membuat anak yang merupakan harus punya hal yang punya bekal untuk bisa mengurangkan mereka. Saya bilang sama anak saya kalau rumah anak yang ngobrol jadi khususnya itu kan ini jadi mulai secara full-time sana. Saya bilang hari-hari ini terus kami progres itu bilang anak muda dan paling penting anak muda di luar daerah mayoritas kita daerah mayoritas di luar daerah menyerah hati-hati. Kenapa? Karena saya sendiri melihat anak muda yang di luar daerah kecil seperti tempat kami itu yang pemuda remaja yang sampai sudah berumur menikah mempertahankan Yesus ketika datang pengajaran itu bilang deh berarti boleh lah kita sama-sama berkait apa deh tetapi saya bilang ini pengajaran yang begitu sangat luar biasa menyesalkan. Itu sebabnya Bapak Ibu kasih Tuhan, seringkali kita mau Tuhan sependapat dengan kita. Itulah kan yang berubah. Manusia mau Tuhan sependapat dengan dia, setuju dengan dia. Pada kebenaran dalam kebenaran. Kita tahu apa itu dosa. Dosa dalam bahasa asli adalah hamartia. Artinya apa? Meleset. Meleset dari sasaran. Hamartia itu meleset dari sasaran. Dosa yang dimaksud Tuhan tentang kehidupan manusia itu adalah hamartia. Meleset. Sudah tahu pemana punya bulatan kecil. Meleset dari sasaran. Meleset sedikit tetap namanya dosa. Meleset sedikit tetap namanya dosa. Nah, Kristen progresif ini kayaknya tidak apa-apa. Kita mau hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan, kita benar-benar mau menjadikan hidup kita, mau mempersiapkan hidup kita seperti yang Tuhan targetkan. Tidak bisa tidak, mutlak harus kita pikirkan, renungkan dalam hidup kita sehari-hari di rumah di mana saja bahwa target Tuhan bagi gereja Tuhan adalah kekudusan di dalam firman Tuhan, dalam kuasa Roh Kudus, dalam darah Yesus. Kekudusan tidak bisa kita tawar-menawar lagi. Haleluya. Sudah setuju dengan saya? Kekudusan tidak bisa tidak. Dan tentang kekudusan apa itu mencakup seluruh aspek hidup. Bukan hanya tentang kita ibadah terus hari Minggu atau jadwal-jadwal ibadah, jadwal-jadwal keluar di setiap hidup kita di mana kita pergi berada, kita memperkenalkan yang namanya kekudusan. Sedang menjemah Tuhan 12 kita ada orang gelap. Kita harus beri pembeda. Ini orang terang dan orang gelap. Artinya di gelap itu mereka harus jadi satu percontohan. Kita jadi seperti muncul suara itu. Seperti itu. Gereja Tuhan harus punya kekudusan hidup sebagai target Tuhan. Dan itu bukan hanya sesuatu yang kelihatan Bapak Ibu, bukan. Dengan kita rajin beribadah bukan. Tapi dari hati dan dalam kehidupan kita. Karena memang Tuhan ketika kita dikuduskan dari dalam, semua yang keluar dari hidup kita akan kelihatan diberkati Tuhan. Haleluya. Saya percaya bahwa kita semua berpikir gak mungkin saya sempurna. Setuju? Gak mungkin. Tapi saya katakan kita bisa sempurna. Yakobus bilang apa? Orang yang tidak bersalah dalam perkataannya itulah orang yang sempurna. Jadi kesempurnaan kita memiliki mulai dari
Dan kalau saudara boleh perhatikan, di setiap hari yang kita gunakan selalu kata-kata. Kepada siapapun kita berhubungan, apa yang kita keluarkan? Kata-kata. Dengan siapapun, dimanapun. Tuhan bilang kalau engkau tidak berdosa dalam hal perkataan, engkau sempurna. Firman Tuhan bilang engkau harus sempurna karena Bapakmu sempurna. Jadi perkataan, saya dalam jemaat Tuhan 12. Perkataan kudus. Perkataan itu bukan hanya sesuai menjijikan, yang menyakiti orang, yang menceraikan dan lain sebagainya, yang tahu dibenci oleh Tuhan. Pikir, bisa kan sempurna? Bisa. Karena hanya orang yang kudus yang berbeda. Orang kudus sama dengan orang yang sama. Kuduslah kamu sebab kamu kudus. Dan itu kebenaran yang tidak bisa dirubah. Tuhan berhubung keadaan begini. Ya gimana Tuhan aja? Gak bisa Tuhan. Tuhan lihat Tuhan yang bukan begini. Saya gak bisa tawar-menawar lagi. Gak bisa. Itulah satu hal yang kawan-kawan supaya kita di dunia ini punya perbedaan. Amin. Pemuda remaja raja luar biasa, saya sangat bersyukur. Haleluya. Terimalah pujian ini sebagai tanggung jawab. Ketika jemaat 12 satu orang ada jemaat yang bilang, ini jemaat 12 saya bilang jangan bangga, jangan sombong, terimalah sebagai bebanmu, terimalah itu sebagai tanggung jawabmu. Dalam berpuji orang-orang mau berdiri, mau hebat, terimalah itu sebagai tanggung jawab untuk terus mempertahankan kehidupan yang rohani di dalam Tuhan. Jangan jadi melambung tinggi. Tapi jujur saya bilang pemuda itu luar biasa. Luar biasa. Terimalah itu sebagai tanggung jawab untuk mempertahankan kualitas hidup sebagai pemuda remaja yang diberkati Tuhan. Menjadi terang, berdampak indah bagi dunia, bagi lingkungan di mana saya berada. Terutama dari kata-kata. Jangan ambil kata-kata dari luar, kata sampah kotor dan tertaruh ke mulut kita, jangan. Oh enak kata-katanya jauh, jangan ambil. Gunakan bahkan firman Tuhan lebih jauh bilang, biarlah engkau bermasmur satu dengan yang lain, mengucap syukur dan pujian sampai kita pada taraf orang yang benar-benar menjadi hamba kebenaran. Amin. Diperhamba oleh kebenaran, dibungkus oleh kebenaran. Seakan-akan kalau saya kotor begini ya udah terlalu sempurna, tapi harus Bapak Ibu. Ada banyak kali orang Kristen ketika mau hidup kudus, hidup dekati mereka adalah sok rohani kamu ya, sok suci kamu ya. Bapak Ibu terima itu sebagai tanggung jawab. Jangan kecil hati dan berubah gaya hidup. Aku dibilang sok suci, jadi aku mau nak suci. Jangan dirubah. Ambil itu sebagai tanggung jawab. Cuma Tuhan bilang, saya tuh gak begini kira rohani. Tidak bisa, gak apa-apa. Justru kita harus buktikan bahwa saya bukan rohani, tapi saya mau hidup sesuai dengan Tuhan mau. Untuk apa sudah? Ini berkat bagi orang sekitar kita. Di sekitar kita menjadi pembeda. Jangan bilang, oh dia baik banget. Tidak saudara. Di dalam kebaikan dalam Tuhan Yesus itu ada satu hal yang indah, ada pancaran kemuliaan Tuhan. Kebenarannya tidak berubah, kemudian karakternya tidak berubah. Allah yang adalah kasih tidak berubah. Allah adalah yang penuh dengan kebaikan tidak berubah, penuh dengan kebajikan tidak berubah, keadilannya pun tidak berubah. Haleluya. Kalau kita dalam masalah pergumulan, terkadang kita bilang Tuhan berubah. Dulu kalau saya baca Alkitab, Tuhan menyembuhkan, Tuhan melepas. Kenapa saya begini? Nah, ada yang bertanya seperti itu Bapak Ibu. Kenapa saya sudah setia? Tuhan tidak tolong saya. Ingatkan dirimu, Allah tidak pernah berubah dalam hal ini.
tidak pernah berubah dalam hal kesetiaan. Tidak pernah. Kau sakit, Allah tidak pernah berubah dalam hal kesembuhan. Tidak pernah. Tidak pernah berubah dalam hal mujizat. Tidak pernah berubah. Saya belajar satu hal ya Bapak yang saudara saya tahu. Berbicara tentang tidak berubah. Hal Tuhan itu dahsyat. Kalau dia bilang dia pasti sembuhkan, dia sembuhkan. Kalau dia Tuhan kasih tahu, cuman pertanyaannya iman kita ada nggak? Ada nggak iman kita? Saya bersaksi sedikit Bapak Ibu. Di beberapa bulan yang lalu, saya ada benjolan banyak. Itu benjolan tiba-tiba saat saya biasa yang di konsultasi saya kan di itu terapi ada benjolan. Dan saya ingat dulu waktu masih SD, guru bilang coba kamu pegang lehermu dan telan itu godok. Jadi kalau dia ada yang itu berarti ada godok seperti itu. Saya coba pegang leher saya telan. Bukan hanya bergerak maju mundur. Saya buka HP, nah ini hati-hati deh, HP Google, saya cari di Google, mulai mempelajari ayat ini lah, ayat itu lah, hati-hati dengan Google kalau kita tidak tahan. Nah, saya pikir apa, kamu nggak sakit, tidak sakit. Beberapa waktu tetap, tapi membesar, cepat sekali, besarnya cepat. Dan kemudian satu waktu saya demam panas, saya buka di Google itu, ya itu panas. Saya sudah demam, sudah panas, ditambah dengan benjolan, saya ditambah takut. Arahnya ke hipertiroid, saya periksa lah, kalau udah benar panas, kembali ke panas, terus transfer saya ke puskes, periksa ke dokter. Dokter bilang, ya, ini arahnya ke hipertiroid. DP yang kan terus berusaha 2 sekian harus dirujuk. Saya pikir nggak apa-apa, nanti lalu rujuk apa saya belum terlalu takut, bukan terlalu apa saya belum terlalu takut. Akhirnya satu waktu saya takut banget. Itu di hari Senin saya periksa, tetapi pulang dari puskes tambah sakit. Saya penuhan sakit, telinga saya sakit, saya ngomong pun sakit, lalu tambah sakit. Hanya di hari Senin malam itu tambah sakit luar biasa. Sampai telinga itu kayak ada yang mau keluar, sakitnya minta ampun. Dari sakit itu dan pikirannya ke Google menyatu, tambah sakit. Kemudian saya kan jemaat, saya bilang begini sama dia, kalau Mama dengan Jody nggak seimbang gitu, ya menurut saya bukan sombong. Saya pikir saya punya kekuatan seimbang berdoa. Bapak Ibu, kita punya teman berdoa. Tuhan Yesus saja waktu di Taman Getsemani minta 2 muridnya 3 orang bersama-sama berdoa berjaga-jaga bersama dia. Dan dia sangat ketakutan pada waktu di Getsemani, sangat ketakutan. Ini 3 orang, yang lain di tempat lain di Getsemani taman tidak diminta ayo berdoa. Dia bilang tidak sanggup berjaga-jaga bersama aku. Artinya sama-sama coba, sama-sama berdoa. Seimbang kekuatan dia, karena 3 orang yang mengalami banyak hal kepada ke gunung, mereka boleh melihat Yesus dimuliakan atas gunung. Jadi 3 pembina sahabat Paulus dan Yohanes. Jadi perlu kita punya teman untuk berdoa bersama. Saya punya Jody, saya pikir Jody tak bisa sama dengan saya kekuatannya. Kalau diserang saya akan keluar. Nah, itu. Tapi kalau 2 kan kita bisa serang sama-sama. Saya panggil jemaat, ayo berdoa sama-sama. Jangan berdoa. Tapi saya tahu bahwa ketika sebentar berani saudara yang harus kita tahan. Ketika berarti kita bisa bergantung kepada iman orang. Tidak bisa kita bergantung kepada doa orang lain. Berdoa. Sudah berdoa, ibu jemaat Tuhan sudah pegang saya. Tidak kabar buat Tuhan itu minta berdoa jemaat Tuhan seperti mana seperti itu. Dipegang saya doakan kalau malah sudah tolong hambamu. Tidak tambah sakit. Karena tambah sakit itu saya berteriak, saya tidak bisa ngomong. Sehari itu saya tidak bisa ngomong karena kalau saya bergerak sakit. Mulut saya bukan sakit. Saya berteriak, saya bilang sama tante kalau volume ini kuatin sampai full.
saya dipastori, dikelilingin dengan sini gereja Katolik, masjid, sana sekolahan, di belakang sekolah, depan sekolahan, jadi bebas dari tetangga. Dan hujan juga, kami punya aksen. Jadi kalau hujan kan dia nggak kedengaran. Jadi saya berdoa, saya berteriak sekuat-kuatnya. Saya berteriak sekuat-kuatnya, Tuhan tolong. Dan bukan hanya minta tolong dalam pengeluhan, tapi saya berteriak sekuat-kuatnya, menengking setan dalam nama Yesus. Saya usir dalam nama Yesus, saya tengking dalam nama Yesus. Engkau tidak punya hak, engkau penipu. Saya tidak sakit. Tidak ada benjolan ini dalam nama Yesus, tidak ada. Kau kira saya percaya sama kamu, setan? Tapi saya sudah berteriak, itu sudah rasa. Dalam roh saya berperang. Haleluya. Hari itu memang benjolannya ada. Tadinya saya coba, saya suka lihat begini. Saudara yang berteman dengan saya, jangan ini ya, saya suka. Karena saya punya keinginan, nah apalah saya sendiri di rumah, punya teman-teman di luar suka ngobrol, untuk apalah saya suka begitu, maafkan saya. Jadi saya posting, saya lihat. Ketika besok paginya selesai berdoa, saya lihat sudah tidak ada lagi di situ benjolan. Dan tetap bawa saya ke dokter, saya dibawa ke dokter. Dan dokter bilang memang nggak ada. Mana benjolannya? Dari mana? Tidak sembarangan bilang benjolan. Bapak yang saya bilang, bahwa mengimani Tuhan, bahwa Tuhan tidak berubah, tidak. Yang kita harus tahu di sini, ketika kita sakit, percaya iblis itu penipu. Itu saja. Percaya Tuhan tidak berubah, tapi kita percaya kepada kekuatan penyakit itu saja. Kita percaya kepada kekuatan penyakit itu saja, kenal. Tapi ketika kita percaya bahwa setan penipu, kita kuat. Yesus sudah selesaikan di kayu salib. Biru-birunya sudah apa yang dia sampaikan, masukkan ke dalam nama Yesus. Kita malu pada mereka. Tuhan bilang berseru. Saya tahu kata berseru itu adalah berteriak. Benar ya? Seru. Orang Jawa bilang sing seru yang kuat. Tapi sama ini apa kita buat? Kita cuma di dalam tangan Tuhan. Jangan sampai kedengaran kita. Berseru. Tuhan tidak berubah. Mujizat tidak berubah. Kebaikannya tidak berubah. Keadilannya tidak berubah. Saya bilang kepada Tuhan, bahkan kepada jemaat Tuhan di 12. Saya tidak sombong. Dengan berani saya bilang, hidupku menggenapi firman. Tanda mujizat terjadi dalam Tuhan tidak pernah lalai bekerja, tidak. Tapi terkadang Tuhan di sini tadi Tuhan tidak bergerak, Dia tetap di situ, tapi kita bergerak menjauh. Itu yang membuat kita berkata Tuhan berubah. Pada Tuhan dalam di situ pada keadilannya, Tuhan di situ pada mujizatnya, pada kebajikannya, pada kebaikan. Tapi kita berubah jauh. Haleluya. Kalau kita memahami ini Bapak Ibu, ketika firman Tuhan dalam kamu dalam dekat, tidak bisa jauh. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau saudara melihat saya sebagai Tuhan yang berbapak ini hanya untuk di desa, waduh deh, jangan Tuhan besar mau bilang. Dia berkata, setiap firman disampaikan oleh firman Tuhan. Mau lihat kasih Tuhan nyata? Jangan berubah. Kemudian apalagi yang tidak berubah? Janji Tuhan. Janji untuk menyertai ada. Janji untuk memberkati ada. Tidak berubah. Janji
gereja Tuhan. Ada, tidak berubah. Allah ada, dia tetap sama. Yesus Kristus tetap sama dulu, hari ini, sampai selamanya tetap sama. Tidak ada banyak perubahan. Kita yang harus melihat diri kita. Apa kita mengikuti arus dunia ini? Amin. Jangan saya marah-marah. Beginilah cara saya berdoa. Haleluya. Saya tidak bisa mengubah gaya saya. Saya ingin mengubahnya tapi tidak bisa. Haleluya. Lalu tambahkan kepercayaan. Bangga. Bangga. Di hidup kita di mana-mana kita bangga. Terima kasih Tuhan. Tuhan mau mati bagiku. Tuhan mau gantikan aku. Kita suka Barabas yang harus dihukum. Tetapi Yesus gantikan Barabas dibebaskan. Dia tanggung semua bagian dalam hidup kita. Kalau sudah begitu, kurang apa lagi kasih Tuhan? Apa lagi kebenarannya, janjinya, pribadinya tidak pernah berubah. Janji Allah bagi saudara saya itu ya dan amin. Saya kalau mau bersaksi kepada saudara, perjalanan kehidupan 20 sekian tahun ini 12 dari almarhum sampai akhir sampai sekarang saya sendiri. Ada banyak kebaikan Tuhan yang tanpa saya sadar. Seringkali ada yang namanya PHP. Kalau PHP, tahu ya? Sering sekali. Tapi Tuhan melatih. Saya tidak menyalahkan. Setelah kita banyak belajar Tuhan tidak berubah. Kita tidak menyalahkan situasi. Justru kita semakin bangga, semakin terpesona. Wah, Tuhan maksudnya ini. Ada cewek-cewek di PHP ini atau cowok-cowok kesadaran sebuah anak itu pasti begitu. Kami menjalani hidup, puji Tuhan, luar biasa. Hidup dalam berkat Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Mungkin sudah pikir, tante tuh 12 tuh berkatnya, tapi kalau kelihatan, tidak kelihatan. Sebab berkat ucapan syukur yang paling tinggi. Kami tanamkan dalam diri saya, karena saya sampai sekarang saya tanamkan. Berkat terbesar adalah berkat mengucap syukur. Karena sampai hari ini belum banyak orang yang mampu bersyukur. Kalau kita sudah mampu bersyukur Bapak Ibu, itu berkat terbesar. Kenapa? Karena kita merasa sama dengan orang-orang kaya. Tidak minder, sama kita kaya, kita makan, kita minum. Karena Tuhan sendiri bilang asal ada makanan, cukup. Itu sebenarnya kata ini. Sekarang enggak Tuhan berhubung tetangga saya sendiri, kalau bisa jangan ditambahin lagi ya, jangan makan doang, motor, mobil ke, tambahlah Tuhan. Harus makan doang. Orang yang bersyukur tidak bersyukur kenapa? Kenapa tidak bersyukur? Karena tidak seperti orang lain. Kalau bersyukur punya makan juga bersyukur. Saya bilang itu bersyukur berkat yang besar. Jangan bersyukur ya, cuma punya makan doang, bersyukur. Habis uangku. Beras di rumah masih 10 kilo. Habis uangku, emasnya banyak. Iya kan? Iya. Kalau kita membuka pikiran kita buka, renungan banyak kali kita tidak bersyukur. Banyak kali. Saya sering mendengar itu, karena kami yang berbuat sering mendengar. Ada jemaat konversasi, oh Tuhan saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Banyak. Haleluya. Bapak Ibu bersyukur. Siapa yang punya makanan hari ini? Dan saya bersyukur. Jadi kita punya berkat bersyukur itu bukan hal yang mudah. Boleh kita punya apa namanya keinginan boleh. Tapi jangan lupa berkat Tuhan itu cukup banyak. Bersyukur. Satu ini Bapak Ibu sulit, makanya menuju kepada kesempatan gunakan mulutmu untuk bersyukur. Perkatakan jangan mengeluh. Hati-hati. Banyak dosa yang dimulai dari perkataan dan setiap dosa dimulai dari perkataan. Kalau kita mulai belajar, mulai kita mengucapkan yang baik,
terhadap diri kita dan orang lain. Tuhan kita memang kita boleh belajar bersyukur. Ada nasihat Tuhan untuk kita hari ini supaya kita menikmati bahwa Tuhan yang berubah. Saya mungkin membawa ini Roma 12 sampai 2. Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Haleluya. Haleluya. Jangan minta dihormati penghormatan tinggi-tinggi, jangan. Itu cara dunia. Kalau Tuhan mau minta dihormati, dia mau pada usaha. Ya, bahkan dikatakan dia merendahkan diri sampai kepada usaha lebih rendah sampai kepada hati. Kalau kita orang percaya mampu merenungkan firman sedemikian rupa, maka kita mengubahkan sampai berapa? Jangan seperti dunia. Semua yang tidak berkenan kepada Allah itu gambaran dunia. Dunia sedang menuju kepada kebinasaan. Kalau kita ambil bagian dari dunia, kita pun ikut dunia menuju kebinasaan. Pengakuan, maka ini yang penting. Saya belajar banyak. Pengakuan diri, diakui, ingin diakui sebagai orang paling rohani. Hati-hati, itu trik iblis menjebak kita kepada dosa pembenaran diri. Setan itu licik, tidak bisa kita ajarkan setan untuk licik, dan dia ada di Getsemani, di Taman Eden. Jangan bilang, kalau bukan setan. Hati-hati. Minta diakui sebagai orang paling baik. Nah, ada jawaban begini, ada jawaban begini. Kurang baik apa sih? Ada yang pernah bilang begitu Bapak Ibu? Ada yang pernah bilang kurang baik apa sih? Kalau kamu kebaikan dengan dirimu sendiri, maka demikian. Kebaikan kita adalah ukurannya Yesus Kristus sampai di kayu salib, sampai di mana? Maka dia cuci kaki mulut-mulut. Itu patokan kebaikan. Tidak bisa kita patokan kepada orang yang besar. Yesus memberikan contoh yang begitu. Firman Tuhan tidak mau dicela untuk pribadi yang lain. Hanya Yesus. Tidak. Oh, kamu harus seperti siapa tuh? Di budaya paling tinggi. Sudah masih ada celahnya. Dan kalau orang bercela bilang begini, saya akan sama dengan dia. Yang budaya. Maaf, sini ada budaya. Ada ini juga yang paling bos sama ini. Dia mencontoh itu, dan ketika dia kekurangan, saya akan juga sama dengan Nabi. Tidak, Tuhan mau kita contoh Yesus, karena Yesus tidak ada celah. Alkitab tidak memberi celah untuk kita. Untuk hal yang paling kecil kita bilang nggak apa-apa, kecil kok. Yang namanya meleset tetap dosa, tetap ada target kekudusan Tuhan. Baru itu sama sampai sekarang. Kemudian ketika kita sudah terbaru, berdiri teguh, jangan tetap setia dengan Tuhan. Kita mau diakui tidak diakui, layani Tuhan. Kita mau dianggap tidak dianggap, berjalanlah untuk Tuhan. Banyak orang melihat kita dengan menghakimi, tetaplah untuk Tuhan. Minta Tuhan yang menilai, bukan manusia. Kalau selama kita meminta pujian manusia, kita akan melayani Tuhan dengan terpaksa, dengan segala kemunafikan. Maaf, kalau kita meminta pujian manusia, kita akan melayani dengan kemunafikan. Kalau kita minta Tuhan berkenan masuk, kita akan melayani dengan susu. Haleluya. Puji Tuhan. Boleh saya minta kita bagi diri di sini. Haleluya.
Bapak Ibu mungkin berkata saya tidak bisa. Bapak Ibu mungkin berkata saya tidak bisa. Untuk sampai kepada kekudusan seperti Bapak, Tuhan susah buat saya. Tapi yang firman Tuhan hari ini tidak bisa, tidak. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri mengerjakan keselamatan itu. Ada Roh Kudus yang diberikan kepada kita sebagai satu-satunya Roh Kudus yang pribadi yang menginsafkan dunia akan dosa. Pribadi yang akan memberitahu kepada kita di mana letak kekurangan kita. Bukan hanya menginsafkan, tapi membantu kita untuk hidup dalam kekudusan. Haleluya. Tuhan kita baik Bapak Ibu. Dia sangat baik. Kebaikannya tidak pernah berkesudahan. Mari kita melihat Dia, mengasihi Dia dengan cara yang indah yang Tuhan inginkan, dengan mengikuti setiap apa yang Tuhan inginkan kita lakukan, tidak mencari puji-pujian. Ingat, hanya orang-orang yang kudus yang dapat melihat Allah, tidak bisa tawar-menawar. Bapak, Ibu, dan saya sanggup melakukannya karena ada Roh Kudus dalam hidup kita, dan Roh yang ada pada kita lebih besar. Kita mampu mengalahkan daging, kita mampu mengalahkan keegoisan, kita mampu mengalahkan kepentingan diri sendiri, kita mampu mengalahkan dunia. Ada Tuhan Yesus dalam hidup kita, ada Roh Kudus yang membantu kita. Engkau yang sakit ingat Tuhan, firman-Nya tidak berubah. Engkau yang lemah ingat janjinya, Dia tidak berubah Bapak Ibu. Dia tidak berubah. Dia tidak berubah. Bahkan saat ini Dia ada di sampingmu. Dia ada di dalam kita. Dia ada. Haleluya. Memintamu untuk membangkitkan iman percayamu. Memintamu untuk menambahkan iman percayamu. Haleluya. 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 Tuhan kita baik. Haleluya. Tuhan kita ajaib. Haleluya. Dia dahsyat. Dia tidak pernah berubah. Kasih-Nya tidak berubah. Kepedulian-Nya tidak berubah. Haleluya. Haleluya. Dia dahsyat hari ini. Dia luar biasa bagi kita. Dia mengatakan kepada kita, kita tidak perlu percaya kepada bisikan kekuatan iblis yang membuat kita meragukan firman, membuat kita meragukan kasih-Nya, meragukan keberadaannya, mujizat-Nya. Haleluya. 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 Jemaat Bapak, jemaat yang diberkati Tuhan akan siap keluar menjadi terang di lingkungan, memberi satu pembedaan antara gelap dan terang. Haleluya. 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 Berapa banyak dari kita yang sering meragukan Tuhan? Coba lihat, ada kalanya kita meragukan kebaikan Tuhan. Ada kalanya kita meragukan kehadiran Tuhan di sekitar kita. Ada kalanya kita mempertanyakan mujizat itu masih ada apa enggak sih? Kita mempertanyakan.
Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam kasih Kristus, Ibu bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Hanyalah bersama dengan Tuhan. Tidak pernah kami ragukan kasih-Mu Tuhan. Tak pernah aku ragukan bersama-Mu Tuhan. Bersama-Mu setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kasih-Mu, pertolongan-Mu, mukjizat-Mu, penyertaan-Mu tetap sama, tetap ada bagi kami yang percaya
yang berseru kepada Tuhan, yang melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk setiap firman-Mu Tuhan. Benar Tuhan, berkat yang terbesar adalah berkat mengucap syukur. Ajari kami bersyukur kepadamu Tuhan. Ajari kami Tuhan. Ajari terus kami Tuhan. Seberapapun yang telah ada di depan kami, ajari kami bersyukur Tuhan. Ajari kami bersyukur Tuhan. Bukan tentang seberapa besar berkat yang Kau berikan, bukan tentang seberapa banyak hasil yang kami dapatkan, tetapi seberapa besar Tuhan menolong kami, seberapa besar pertolongan Tuhan, seberapa besar mukjizat Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kami sudah cukup bagi kami Tuhan. Itu adalah pegangan dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai kemana kami harus mencari kepuasan dunia ini Tuhan? Tidak ada kepuasan yang kami dapatkan dalam dunia ini. Tetapi kami tahu kepuasan yang sejati, pertolongan yang sejati, betul-betul dari Tuhan saja, tidak ada yang lain Tuhan. Kami nyatakan selain Engkau, tiada yang lain Tuhan. Sekalipun hati kami, daging kami, badan kami, pikiran kami, tubuh kami habis lenyap, tapi kami tahu bagian kami, gunung batu kami, Tuhan Yesus selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kebenaran firman-Mu membebat hati kami yang terluka ini Tuhan. Kebenaran firman-Mu menyembuhkan setiap hati kami, menyembuhkan setiap penyakit kami, menyembuhkan setiap pikiran kami Tuhan. Kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini menyadarkan kami Tuhan. Banyak hal sederhana yang boleh kami syukuri dalam hidup kami Tuhan. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang sudah membawa kami dalam firman Tuhan. Bahkan berkati seorang ibu Tuhan, dari keempat anaknya Tuhan, Engkau memberkati hikmat yang baru, pengetahuan yang baru. Tuhan terus pulihkan dalam setiap kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Berikan Tuhan semangat dalam melayani-Mu Tuhan, di depan pelayanannya Tuhan. Biarlah Tuhan boleh menjadi pelayanan yang besar, pelayanan yang diberkati, pelayanan yang boleh kudus, menyenangkan hati Tuhan. Berkati juga Tuhan anak-anaknya Tuhan, baik hamba-Mu Tuhan, Jody yang ada Tuhan, Engkau memberkati yang sedang melayani di Unit 12. Hikmat yang sama, pewahyuan yang sama Tuhan nyatakan Tuhan dalam setiap kehidupan keluarga mereka, pribadi lepas pribadi. Tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik Tuhan. Kami mau mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Kami memberi, kami mengembalikan dengan penuh sukacita Tuhan. Inilah yang terbaik yang kami punya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Sekarang duduk kembali Bapak Ibu. Persembahan dilakukan 2 kali. Dan kita memberi dengan sukacita. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Puja
ini. Baiklah, mungkin tidak ada, tapi saya percaya 1 minggu ini, 1 bulan ini, bahkan seumur hidup kita penuh dengan berkat dan kebaikan Tuhan. Amin. Mungkin ada pujian? Tidak ada juga pujian. Baik, kami seluruh kami melayani pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu, Shalom. Kami serahkan kepada Toto Sidang yang memberikan firman pada pagi hari ini. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Waktu yang indah, hari yang indah, bahkan kesehatan yang Tuhan berikan bagi kita pada saat ini. Kita boleh ada kita pada saat ini semua karena kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada Tuhan. Pertama sekali kami mengucapkan terima kasih banyak buat kekuatan kejadian yang sudah memberi berkat luar biasa di tempat ini. Doakan kepada Tuhan, harapan kami kepada Tuhan. Tuhan tambahkan penanggal kepada gembala yang ada di 12. Biarlah Tuhan pakai semakin hari semakin luar biasa. Kita tambahkan Tuhan jiwa untuk dilayani gembala ini di tempat yang dilayani. Biarlah terus maju dalam pelayanan, jangan pandang kiri kanan ya. Kami tahu sebagaimana dengan yang ada di 12, tapi kami yakin percaya pertolongan Tuhan sempurna. Dan juga kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di tempat ini, dan mengucapkan selamat datang Tuhan Yesus yang memberkati. Dan juga kami mengucapkan selamat ulang tahun yang berulang tahun buat bulan ini. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai, umur yang panjang diberikan, kesehatan ditambahkan, bahkan rezeki juga diberikan oleh Tuhan. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu, saudara dari kami, anak-anak juga. Dan juga ibadah sepanjang minggu ini berjalan seperti biasa. Hari Rabu kaum wanita di tempatnya Doela di Sukajadi, karena kita sama-sama kaum wanita datang beribadah di sana. Dan juga pertengahan hari Kamis sudah diadakan di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua sidang jemaat yang ada di Batu Raja ini. Inilah menjadi hubungan kita sepanjang minggu ini. Kita ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala untuk mengirim ibadah kita. Terima kasih pelayan-pelayan Tuhan yang sudah berbagian dalam pelayanan. Terima kasih buat Ibu Pendeta Jane yang sudah melayani pada pagi hari ini. Kalau saya lihat ini ya, Ibu Pendeta ini waktu masih ada almarhum, hari-harinya sakit terus. Ya. Jadi kalau almarhum kalau kemana-mana dia harus cepat pulang. Sebab apa? Waduh kurang sehat. Tapi puji Tuhan ya, begitu sudah 2 tahun ini, wow luar biasa. Tuhan boleh memberkati dengan kekuatan, dengan mujizat. Memang tadi dia bersaksi. Nah, waktu itu dibilang ada tumbuh ya daging ini di bagian leher, dan memang benar kelihatan dia bergerak ya, naik turun. Tapi puji Tuhan dengan iman dari hamba Tuhan ini, haleluya, dia boleh menerima kesembuhan total. Tuhan boleh jawab dia, puji Tuhan. Begitu banyak mujizat-mujizat yang Tuhan berikan selama ditinggalkan oleh almarhum ya, dimana jemaat Tuhan di sana begitu menyayangi ya Ibu Pendeta ini. Mereka mempunyai sebidang tanah, dibangun satu gereja ya, dan puji Tuhan sudah selesai. Lalu jemaat Tuhan memikirkan lagi bagaimana supaya ya jadikan pastori di sebelah dari gereja tersebut. Lalu jemaat di sana bikin arisan.
Mereka buat arisan, begitu dapat arisan, ya, mereka belikan material dan sudah berdiri satu rumah pastori di sana. Ya, luar biasa jemaat Tuhan di sana ya. Mereka selalu memperhatikan sama gembala sidang yang ada tadi sudah melayani ini. Dan saya bilang ya, sebab ya Ibu Pendeta ini bilang ya mereka masih butuh jendela. Jadi tidurnya bagaimana? Ya seadanya lah katanya gitu. Jadi butuh ya daun jendela ya. Jadi saya minta sama jemaat kalau ada yang tergerak ya bisa membantu, bisa menolong ya. Gembala sedang di tempat ini. Haleluya, sebab tadi dia katakan tadinya mereka tinggal di tengah-tengah masyarakat ya. Kalau orang Manado bilang suka karlotak, suka banyak ya bicara, ya datang sini bicara ini bicara itu dan sebagainya. Ya, tapi puji Tuhan sekarang diapit dengan masjid, gereja Katolik sama sekolah. Ya. Jadi dia katakan ya waktu dia sakit hujan keras dia berteriak sejadi-jadinya. Ya, dia berdoa sama Tuhan. Puji Tuhan, alhamdulillah. Ya. Dan tak bisa lagi mau ngomong apa ya. Ya, Tuhan boleh dengar dan Tuhan boleh jawab. Haleluya, mujizat Tuhan luar biasa. Amin. Mujizat Tuhan luar biasa. Dia boleh memberkati hambanya ini dengan luar biasa. Sehingga saya bilang ya nanti ya boleh melayani di Batu Raja. Kapan ada waktu bisa melayani. Dan puji Tuhan kalau hari ini bisa melayani, berkat Tuhan luar biasa saya boleh terima. Dan kita semua jemaat-jemaat boleh terima. Amin. Amin. Tetap pandang sama Tuhan, lihat kepada Tuhan bahwa mujizat Tuhan masih ada sampai pada saat ini. Amin. Puji Tuhan. Ya, Tuhan berkati Tante Jen. Ya, Tuhan berkati pelayanan di sana. Ya, jemaat-jemaat Tuhan di sana yang luar biasa. Tuhan boleh pakai semua jemaat-jemaat di sana. Haleluya, untuk tetap membangun pekerjaan Tuhan yang ada di unit 12. Puji Tuhan. Terima kasih. Nah, kalau hari ini kita lihat ya pelayan-pelayan musik ya cuma satu, yaitu Om Adri. Karena apa? Semuanya pada pulang kampung. Ya, pada pulang kampung dan puji Tuhan masih ada pelayan musik ya. Tuhan berkati Om Adri terus ya. Haleluya. Di mana tanggal 1 Mei di sini ada ya ibadah Paskah anak-anak muda sewilayah, biar Tuhan boleh memberkati. Sebab anak-anak muda ini kita harus bangkitkan semangat mereka supaya mereka tidak terpengaruh dengan hal-hal dunia yang ada sekarang ini ya, tidak terpengaruh dengan keadaan-keadaan. Sebab anak muda ini cepat terpengaruh ya. Harus kita bangkitkan, kuatkan mereka. Dan puji Tuhan ya, biar Om Adri haleluya boleh memberkati anak-anak muda sewilayah ini. Haleluya, dengan apa yang Tuhan mau daripada haleluya gereja-gereja Tuhan yang ada di wilayah ini. Puji Tuhan ya, kita bantu juga. Amin. Kita bantu haleluya pelayanan anak-anak muda di tempat ini sewilayah. Biar Tuhan boleh tolong, Tuhan boleh berkati semua anak-anak muda di tempat ini. Puji Tuhan. Yesus memberkati kita semuanya. Dan supaya kita ketahui bahwa juga ada nanti ibadah wanita sewilayah. Itu bulan 6 nanti akan diadakan. Tanggal berapa Tante Jen? Ya, pertengahan ya. Mungkin kita akan adakan di Tegal Arum ya, sewilayah wanita. Kita akan adakan di Tegal Arum di gereja sana. Dan kita boleh kumpul sama-sama. Itu bulan 6 dan bulan 9 juga ada ibadah Kompria sewilayah. Itu diadakan di Rantau Kumpai. Ya, puji Tuhan. Ini sekedar ya pengumuman, memang masih jauh tapi ya selesai pemuda langsung wanita, selesai wanita Kompria. Puji Tuhan. Jadi semua berkati kita semuanya. Mari kita akan
selesaikan ibadah ini, ya, ibadah wanita di rumah, bukan di peninggalan. Oh bukan. Oh oke, puji Tuhan. Berkati ya ibu-ibu, jangan lupa ya hari Rabu kita berkumpul bersama-sama ya beribadah dan beribadah wanita di sana. Pegang tangan dulu. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus, di mana sampai pada hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Itu semua karena anugerah pertolongan Tuhan. Itu semua karena berkat terbesar yang Tuhan berikan kepada kita, di mana kita bisa mengatakan ucapan syukur yang terindah kepada Tuhan, di mana kita bisa mengasihi sesama manusia, kita mengasihi Tuhan lebih daripada apa yang kita miliki. Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita semua, bagi orang-orang yang percaya, bagi setiap orang yang bersandar kepadanya, bagi setiap orang yang menaruh harapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, di mana sepanjang hari-hari kami Tuhan selalu menolong hidup kami, Tuhan selalu memberkati setiap segala usaha-usaha kami, Tuhan selalu memberkati setiap apa yang kami lakukan. Tuhan menolong sehingga kami dapat berkata-kata memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan yang indah ini Tuhan, Tuhan telah melihat, Tuhan telah mendengar dari segala penyembahan dan pujian kami. Dan tiba saatnya juga kami mengajukan permohonan kepada Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang butuh pertolongan dan hadirat Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa pertolongan-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan negara kami ini khususnya kepada-Mu ya Tuhan. Dan sekiranya negara ini menjadi tangan-tangan yang berdaulat atas kuasa-Mu ya Bapa. Kami memberikan segala sesuatu dan menyerahkan segala pemerintahan-pemerintahan yang ada dalam negara ini ya Tuhan. Mulai dari pemerintahan tertinggi sampai kepada yang terendah, semuanya itu berasal hikmat yang daripada Tuhan. Kami menyerahkan gereja-gereja Tuhan, khususnya yang ada di wilayah Batu Raja ini ya Bapa. Dan sekiranya Tuhan bercampur tangan dari setiap apa yang Tuhan kehendaki, sehingga gereja-gereja di Batu Raja ini dapat selalu dimenangkan oleh kuasa-Mu ya Bapa. Segala sesuatu yang membutuhkan pertolongan,
Segala sesuatu yang membutuhkan pengobatan, kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Bila yang sakit kami dapat disembuhkan, bila kami yang lemah dapat dikuatkan, dan kuasa Tuhan mengalir senantiasa kepada setiap orang yang berharap kepada-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan Bapak, Ibu, dan anak-anak sekolah minggu yang ada khususnya di gereja GPDI Batu Raja ya Tuhan. Sekiranya Tuhan dapat memberikan hikmat-hikmat yang daripada Tuhan mengalir terus kepada kami jemaat di tempat ini. Kami berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati pergumulan yang Tuhan mengetahui, mari Tuhan menjawab. Setiap hati-hati yang ingin menggerakkan, ingin membantu, ingin menyalurkan berkat yang Tuhan telah berikan, mari Tuhan menggerakkan hati-hati kami ya Tuhan. Bila sekiranya pekerjaan Tuhan dapat terus selalu berjalan dengan baik. Bapa di sorga, kami menyerahkan segala pekerjaan yang Tuhan berikan kepercayaan juga kepada setiap anak-anak di tempat ini. Usaha-usaha perdagangan juga mari Tuhan memberkati. Bila sekiranya Tuhan berkuasa, Tuhan memagari dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Segala kejahatan-kejahatan, tindak-tindak tanduk iblis yang ingin mencampur tangan, membangkrutkan segala usaha anak-anak di tempat ini, kami hancurkan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa. Kami serahkan permohonan doa kami kepada-Mu. Anak-anak kami yang dalam pendidikan juga Tuhan memberkati, berikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, juara-juara selalu dimenangkan kepada setiap orang-orang yang berharap dan memohon kepada-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur sebentar kami juga akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan memberkati. Di perjalanan juga Tuhan memberkati. Bagi anak-anak-Mu jemaat di tempat ini yang belum sempat hadir, Tuhan juga memberkati. Biarlah segala sesuatu, pergumulan mereka, permasalahan mereka, problem yang mereka hadapi sehingga mereka tidak bisa hadir beribadah di tempat ini. Kami mendoakan di Tuhan saudara-saudara kami. Biarlah sekiranya Tuhan menjamah dan mengetuk hati-hati setiap mereka yang belum sempat hadir di tempat ini. Tuhan selalu memberkati dimanapun mereka berada di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, demikian permohonan kami yang kami sampaikan kepada-Mu. Biarlah sekiranya apa yang menjadi rencana Tuhan, maka rencana boleh akan terjadi setiap doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Tangan sudah berkorban. Haleluya. Apa yang sudah mereka berikan, persembahan kembalikan kepada Tuhan. Tuhan berkati. Haleluya. Semua jemaat Tuhan. Bahkan persembahan kasih yang sudah ada di depan, untuk hamba-hamba depan, Tuhan juga berkati semua tangan-tangan yang sudah berkorban. Haleluya, untuk pelayanan yang ada. Haleluya, di tempat-tempat. Haleluya, yang dilayani oleh hamba-hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk terus berikan semangat kepada hamba-Mu ya Tuhan yang sudah melayani ya Tuhan. Kuatkan dia ya Tuhan, pakai dia terus ya Tuhan untuk menjadi saluran Tuhan dalam pelayanan ini. Apa yang menjadi keperluannya ya Tuhan yang memberkati. Ibu-ibu yang sedang mengandung Tuhan juga memberkati. Waktu dan saatnya, haleluya, adalah waktu Tuhan yang terbaik. Haleluya, buat haleluya ibu-ibu yang terkasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Malah diharap kami akan kembali lagi memulai ibadah-ibadah yang Tuhan, baik hari Kamis, haleluya, haleluya, hari Jumat doa, hari Rabu, haleluya, ibadah wanita, hari Sabtu, haleluya, ibadah kaum, haleluya, pemuda, remaja. Tuhan memberkati, haleluya, semua ibadah-ibadah ini bukan nama kami, tapi nama Tuhan saja yang berkata. Ampuni kami ya Tuhan. Haleluya, kami akan selesaikan ibadah kami ini. Tuhan berkati perjalanan, Tuhan berkati jiwa dan roh kami semuanya, biar terus terpelihara dengan kasih sayang yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan